Halo, selamat pagi teman-teman, sobat sukses dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Jadi seperti biasa, saya bersama teman saya, Pak Iskandar Wijaya, kita akan sharing seputar topik motivasi. Ya. Oke. Jadi Pak Iskandar, hari ini kita mau sharing nih. Jadi Ya. seputar hidup sukses. Hmm. Nah, kenapa? Karena ya topik ini yang paling sering kalau kita baca Instagram, Facebook, dimanapun ya, semua orang menulis tentang sukses dan kriterianya begitu. Oke. Kenapa? Karena siapapun yang sedang bekerja menjadi pengusaha, endingnya orang ingin hasil baik itu ada. Hasil baik itu yaitu kesuksesan. Ya, tentu Kesuksesan saja. kan? Tentu saja. Nah, tapi begitu banyak orang yang sudah tahu, sudah mendengar, ya kita juga masih menjalani hidup dan rutinitas seperti biasa. Rasanya belum sukses juga. Rasanya ya apa sih yang orang-orang belum tahu gitu loh. Iya, Apa iya. sih yang saya belum tahu? Iya. Jadi sebenarnya Pak Iskandar, nah apa sih yang dibutuhkan atau harus dimiliki setiap orang untuk menjalani hidup yang sukses? Iya. Ini yang menarik Pak Ciko. Kalau misalnya kita lakukan survei hari ini juga, kita keluar dari lokasi ini, kita temui orang-orang di jalanan di luar sana, kalau kita tanya mereka ya, menurut kamu untuk menjadi sukses apa saja yang dibutuhkan? Saya rasa mereka juga bisa jawab ya Pak Ciko. Ya. Kira-kira lah kalau Pak Ciko berandai-andai, mereka bakal jawab apa? Kalau orang umum itu kalau ditanya apa yang dibutuhkan untuk menjadi sukses, kira-kira mereka akan jawab apa saja Pak? Ya, kalau dari dulu saya sering ikut motivasi. Ya. Semua orang harus punya impian. Impian, oke. Ya, impian. Bekerja keras untuk impian itu. Kerja keras, oke. Konsisten kan. Oke, konsistensi, ya. Terus banyak-banyak belajar. Terus Belajar ya, oke. Rajin introspeksi diri. Introspeksi, review gitu ya. Iya. Oke. Evaluasi atau Evaluasi, bahasanya. ya. Ya, gitulah. Seperti itu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sederhanakan ya sesederhana itu. Cuman pertanyaannya berarti kan mereka sudah tahu kan? Nah, itu. Nah, itu. Setelah tahu, kok tetap saja merasa belum sukses? Apakah karena sepertinya kebanyakan orang berharap sesuatu yang baru, Ya. melompat ke tangga yang baru, Ya. tapi masih menjalani rutinitas yang sama? Apakah begitu? Ya, bisa jadi. Karena gini ya, banyak orang berpikir, mungkin bidang ini nggak cocok untuk saya. Oke. Saya akan coba pindah bidang. Ada yang berpikir pindah kota aja sekalian. Ada juga. Ada juga yang tidak pindah bidang, tapi pindah perusahaan. Ya, banyak. Ya, jadi sebenarnya mereka akan mencoba mengubah situasinya saja. Lingkungannya saja, yang luar. Ya. Yang bagian luarnya dia pengen ubah. Yang berubah selalu faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang dia ubah, gitu kan. Padahal yang kita tanya, kalau menurut kamu yang dibutuhkan untuk sukses itu apa saja? Yang tadi dia sebut impian itu internal. Oke. Karena impian kan nggak diubah. Oke. Tapi dia mencoba mencapai impian dengan bidang yang berbeda. Yang dia ubah yang luarnya, bukan impiannya yang dia seriusin. Nah, kalau dia bilang kerja keras, itu kan bukan faktor eksternal, faktor internal. Tapi dia mengubah lingkungan supaya dia pikir kalau sudah ubah, nanti dia bisa jadi pekerja keras. Oke. Padahal setelah diubah semua faktor eksternalnya, internal tidak berubah ya itu menjadi sia-sia. Sekalipun dia tahu, tapi terakhir dia nggak mempraktekannya, kan begitu? Mungkin orang-orang menghadapi halangan. Oke. Rintangan, apakah itu dari pekerjaan, usaha, atau keluarga. Ya, bisa jadi. Dan atau, Ya. menurut saya ya Pak Is ya, mungkin pemahaman orang terhadap arti kesuksesan itu masih blur, kabur. Ya. Jadi sukses itu seperti apa? Dia mau sukses seperti apa? Materi, pencapaian, Ya. atau beli mobil baru itu sukses Ya. gitu. Ya. Berarti kan definisinya ya, sukses itu setiap orang bervariasi. Bisa saja orang yang sama mendefinisikan ulang kesuksesan. Oke. Dulu dia bilang sukses itu apabila saya bisa beli mobil baru. Oke. Nah, kalau sudah terbeli dia merasa bukan. Ternyata bukan itu. Bukan itu. Oke. Saya harus beli pesawat. Oh ya. karena kalau sudah bisa beli pesawat baru namanya sukses. Iya. Nah, kan berarti kan seiring berjalannya waktu juga arti suksesnya pun bergeser juga gitu. Iya, sama kayak kayak pembenaran diri. Dulu kita nggak tolerir dengan yang namanya menunda-nunda. Oke. Tapi begitu sampai gilirannya kita lagi males, kita bilang, ya manusiawi dong. Ya kan kita juga manusia gitu kan. Kita geser gitu loh standar kita. Berarti faktor emosional itu mempengaruhi ya cara setiap orang mengambil tindakan. Iya, betul juga gitu. Dan emosional itu sendiri adalah faktor internal kan? Internal. Iya. Dan itu juga mengubah pemahaman orang. Betul. Jadi itu juga mengubah usaha tiap orang untuk mencapai sukses. Betul. Nah, jadi kesempatan ini juga Pak Ciko, agar kita singkat padat ya, saya punya tips ya kan. Saya akan ceritakan ada 4 hal yang perlu kita miliki
Apa 4 hal ini? 4 hal ini sebenarnya yang Pak Ciko tadi sebut, yang impian lah, kerja keras lah, disiplin lah, banyak belajar lah, fokus pada bidang itulah, itu semua tersimpul di dalam 4 hal ini. Yang pertama, Baik. A, ingat saja, A, attitude. Ini bahasa Inggris. Oh, A, attitude. Saya kira tadi A, 1. Iya, kebetulan A itu abjad pertama juga ya. Oke. Jadi attitude itu adalah sikap mental kalau bahasa Indonesianya. Artinya, kalau Pak Ciko bilang harus punya impian, itu kan adanya di mental kita. Impian setiap orang beda-beda, seperti mentalitas kita juga, setiap orang juga beda-beda. Kan begitu kan? Jadi, A itu udah mengandung sejuta makna. Attitude itu sudah mengandung sejuta kesimpulan dalam poin-poin yang bisa disebut orang. Contohnya, saya orangnya itu pemarah. Oke. Di attitude itu adanya. Oke. Bagus enggak itu? Bagus. Orang itu harus punya rasa marah apabila dibutuhkan. Bayangkan ya, kalau kita melihat orang lain sudah sukses gitu kan, kita nggak ada emosinya. Ya nggak apa-apa lah, dia kan dia gitu loh, sukses gitu kan. Kalau kamu kapan suksesnya? Nggak ada reaksinya. Nggak ada satu perubahan gitu ya. Berarti kita harus marah pada diri sendiri. Ya, bisa jadi kalau itu dibutuhkan. Oke. Kan begitu ya. Nanti ada juga orang yang sudah terbiasa dengan saya paksakan diri saya begitu kan, emosional. Tapi itu saatnya juga kita bilang, kamu harus cintai dirimu gitu loh. Jangan terlalu memaksa dirimu seperti itu. Hidup ini jadi nggak berarti kan gitu. Saya sering dengar kalimat ini. Iya. Self love. Iya. Love yourself ya kan. Iya. Nah jadi mungkin orang salah kaprah. Jadi manjain diri. Nah, kan bablas jadinya kan. Itu sebabnya adanya di attitude sebenarnya Pak Ciko. Semua yang kita dengar ya kan, itu semuanya bagus. Ya. Iya kan, tapi attitude lah yang menentukan bagaimana kita menyikapi kan pembahasan orang gitu loh. Kalau kita dengar love yourself, self love, kita langsung manjain diri yang bablas. Itu attitude-nya nggak baik. Mungkin attitude seperti ini, ketika kita menerima masukan, kita menerima kritik, atau bahkan kita menerima sesuatu yang negatif, misalnya dimarahin orang, dihina, jadi tergantung sikap, attitude, atau mental kita menghadapi itu ya. Apakah jadi motivasi atau kita membenci. Gitu. Betul, respon kita itu adanya di attitude. Ya. Kan begitu kan? Ya dulu kita pernah dengar juga akan cerita anak kembar gitu, yang akhirnya satu jadi pemabuk, satu enggak, satu baik sekali. Alasannya sama loh Pak Ciko. Ya. Ditanya yang pemabuk itu kenapa mabuk, ya karena bapaknya pemabuk. Jadi dia membenarkan diri menjadi pemabuk itu akibat dari bapaknya. Ya, satunya lagi, saudara kembar tidak jadi pemabuk. Kita tanya, kenapa kamu nggak jadi pemabuk? Karena papa saya sudah jadi pemabuk. Dan saya melihat itu negatif. Dan saya bertekad bahwa saya tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, berarti kan situasi yang sama, faktor eksternal yang sama. Tetapi attitude mereka berbeda. Ya, menghasilkan jalan hidup yang beda. Jalan hidupnya beda. Nasibnya pun berbeda, Pak Ciko. Kan begitu ya. Nah, jadi kita udah bisa simpulkan sendiri, kira-kira attitude seperti apa yang bisa buat kita berhasil. Apakah mental itu sama dengan nyali, Pak Iskandar? Nyali adanya di dalam mental. Mental itu lebih luas. Ya. Nyali salah satu. Ya kan? Keberanian, ya kan? Kreativitas. Itu semuanya di attitude gitu. Ya. Karena adanya di sikap mental kita sendiri. Ketemu masalah ini. Bagaimana kita bersikap, itu adanya di attitude, sikap mental. Itu yang pertama. Ya, benar. Jadi saya kira tentang hal keberanian atau ketakutan, kalau misalnya kita kategorikan itu sebagai mentalitas, mungkin orang juga suka berpikir terbalik. Jadi misalnya begini, Pak Iskandar, saya takut apa? Takut mencoba. Takut gagal. Takut ditolak. Tapi saya berani atau tidak takut kalau misalnya menjalani zona nyaman. Menjalani kehidupan yang gini-gini saja setiap hari. Berani untuk tidak ada perubahan. Ya, jadi saya berpikir barusan saja ya, cetek ya. Orang berani untuk menjalani hidup yang kaku. Orang berani menjalani hidup yang tidak ada perubahan, atau ya mungkin kita ngomong ekstrimnya, orang berani hidup dalam kondisi patah. Iya, jadi kalau saya tanya Pak Ciko, mendingan berani atau takut gimana? Saya memilih mendingan berani untuk mencoba. Mendingan berani ya. Tapi apakah rasa takut itu bisa diputuskan? Maksudnya diputuskan aja akarnya. Jadi kita jalani hidup itu nggak ada takutnya gitu loh. Saya kira ketakutan itu adalah bagian dari diri kita sebagai manusia. Berarti nggak bisa dihilangkan juga sebenarnya. Secara kodrati. Iya, saya juga setuju Pak Ciko. Jadi takut itu adalah motivasi. Maka saya katakan apa yang saya ingat tadi, bahwasanya takut dan keberanian itu harus dihadapi secara terbalik. Iya. Jangan takut mencoba, tapi beranilah mencoba. Takutlah untuk tidak ada perubahan. Iya.
Berarti dua-dua bisa kita manage ya? Ya, gitu. Saya sering bilang begini, sebenarnya takut dan berani itu hal yang sama, Pak Ciko. Ya. Akarnya itu di perasaan. Karena itu kan cuma perasaan. Ya. Jadi kalau kita merasa berani, kita juga pasti ada merasa takutnya. Gitu Ya. loh. Cuman berani dalam hal apa, takut dalam hal apa. Benar. Jadi dulu saya pernah loh, ada orang tanya pada saya, minta dong Pak Is, tipsnya gimana supaya saya tidak takut lagi gitu kan. Saya bilang, ketakutan itu dibutuhkan, saya bilang. Dia kaget. Kok takut itu dibutuhkan? Orang harus merasa takut. Iya, saya bilang itu kalau kamu potong takut, padahal takut itu adalah kayak bandul ya. Bandul Pak Ciko tahu ya permainan dulu kan bola besi ya? Bola besi diikat ke tali gitu kan. Kalau saya tarik ke sini terus saya lepas, dia kan ke sana ke sini kan. Ya. Jadi kalau takut itu gini, kalau kamu potong takutnya, beraninya hilang juga. Tidak ada daya dorong. Karena memang nggak ada, barang itu nggak ada gitu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang kalau berani itu positif, takut itu juga positif. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya gini, gimana kalau misalnya Pak Ciko nggak ada rasa takutnya pada saat melintasi jalanan, ya ada persimpangan, tidak ada lampu merah, Pak Ciko berani orangnya, nggak ada takutnya gitu ya. Wah. Langsung ngegas aja gitu kan. Terus saya bilang, Pak Ciko hati-hati di persimpangan. Pak Ciko bilang, kita jadi orang harus positive thinking. Ya. Ya kan? Ya. Saya yakin persimpangan jalan tidak bakal ada mobil keluar gitu kan. Berarti kan tidak ada takutnya, terus positive thinking. Rasanya bagus, tapi itu bisa jadi kecelakaan. Tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Berarti kan apa? Takut itu dibutuhkan. Ya. Pada porsinya, pada porsinya. tempatnya gitu loh. Pada berani sistemnya. juga, ada tempatnya. Ya. Kalau kita berani pada hal yang tidak perlu berani, itu mencelakakan diri justru Ya, kan. maksudnya juga misalnya kita jalan-jalan ke binatang. Iya. Jangan berani berdiri dekat-dekat kandang singa. Iya. Kena tarik gawat. Iya, dan itu kan kodratinya dia. Ya. Ya kan, untuk melihat kita sebagai makanan. Berarti kadang-kadang begini, keberanian dan kebodohan beda tipis. Beda Itu tipis, kita ya, harus ya. bisa ukur ya. Betul. Dan ada lagi, kemarin saya lihat di Instagram, ada video pendek. Oke. Ya. Tidak tahu pikiran apa yang merasuki pemuda ini. Dia memanjangkan tangan dan kakinya ke kandang orang utan. Orang utan. Nah, orang utan tampaknya jinak, Iya. tapi berbahaya loh. Iya. Tenaganya itu luar biasa. Iya, iya. Ditarik ya, Ya. ditarik orang utan. Bajunya, tangannya, kakinya, cuma nggak ada endingnya. Jadi nggak tahu apakah orang itu lepas atau patah kaki, tidak tahu. Aduh. Sayang sekali ya. Padahal bisa jadi orang itu melakukannya dengan positive thinking. Orang hutan kan biasa ya. Maksudnya mungkin bisa diajak bercanda gitu. Ya, mungkin Nah, itu konten kreator ya. Cari bahan. Udah deal-dealan sama orang hutan. Iya, ya. iya. Oke. Poin berikutnya apa, Ya, guys? setelah attitude ya, kita akan masuk yang lebih spesifik karena ini berhubungan dengan bidang yang kita jalani masing-masing tentunya kan. Kita harus punya skill, keahlian, keterampilan dalam bidangnya. Jadi sangat konyol ketika kita punya impian, punya attitude, dan kita bilang, kita punya attitude kok, kita punya impian, kita punya keseriusan, kita punya pikiran positif, segala macam yang ada di attitude. Tapi ternyata kita nggak mengembangkan skill kita di bidang tersebut. Jadi mau kita positive thinking pun, tapi kalau kita nggak punya keterampilan, orang tidak prefer berbisnis dengan kita. Oke. Makanya saya banyak melihat, apalagi orang-orang yang terlibat dalam dunia marketing misalnya. Itu kan berbicara tentang bertemu orang, berinteraksi dengan orang, kan begitu. Oke. Dan dia tidak mengasah keterampilannya. Ya, Dia cuman berpositive thinking terus. Ikut training iya, tapi dia tidak mengasahnya. Sementara keterampilan bisa terbentuk lebih besar porsinya ketika melakukan aktivitas, misalnya dalam hal marketing, tentu jam terbang gitu ya, ketemu orang lebih banyak. Atau gini, orang yang bekerja di permesinan. Ya, dia harus kuasai permesinan, ya kan? Berarti kan dia punya skill untuk mengoperasikan mesin itu dengan baik. Nah, itu bicara skill, ini nggak bisa ditawar. Saya ada pertanyaan. Kalau kita bicara skill, mestinya skill itu bisa dilatih kan? Terus, apakah skill dan bakat itu sama nggak? Karena kebanyakan orang begini, secara negatif ya. Oke, seseorang itu sukses, siapa sukses, si A, si B sukses, karena dia bisa. Dia jago ini, dia jago itu. Saya nggak jago ngomong, saya nggak jago jualan, saya bisanya kerja back office di belakang komputer. Saya orangnya kaku, jadi segala macam kalimat negatif, kalimat-kalimat alasan. Oh bisalah, dia dari dulu sudah bisa gini. Jadi apakah orang-orang ketika mengatakan sebuah alasan itu harus karena dia sudah punya bakat itu dari lahir, atau bakat itu bisa dilatih? Gini, bakat itu ada. Saya juga setuju, bakat itu ada. Ada bawaan. Bawaan, artinya gini, kayak musik. Ya itu, kita kan bisa melihat banyak orang yang sama sekali nggak masuk ke sekolah musik, tapi kok
kok dia bisa main gitu loh. Oke. Kita tanya, kok kamu pinter main musik gitu kan, main gitar misalnya. Oh, saya belajar dari teman, Pak. Ya kan? Kamu lihat teman bermain, terus kamu udah bisa. Terus dia bilang, iya, saya ikut aja, coba-coba gitu kan. Dan akhirnya saya tekuni, ternyata bisa seperti ini permainannya. Padahal nggak pernah masuk ke sekolah musik. Terus kita bilang, saya juga sering ngeliat teman main. Kok nggak bisa-bisa juga gitu loh. Berarti kan kita sebut orang seperti itu berbakat. Tapi Pak Ciko pernah nggak terpikir, kalau memang musik itu bicara bakat, kenapa ada sekolah musik? Ada sekolahnya. Oh ya, sekolah berarti tempat orang melatih diri. Melatih diri, artinya skill ini bisa ditingkatkan walaupun Anda tidak berbakat. Oke. Cuman kalau Anda ada bakat, mungkin lebih cepat. Gitu loh. Tapi bukan alasan bagi kita yang kita bilang nggak berbakat, terus kita nggak bakal bisa. Enggak, karena ada sekolahnya juga gitu loh. Kayak mengemudi. Kenapa di musik kita langsung bicara bakat, tapi kalau di mengemudi kita nggak bicara bakat. Menurut Pak Ciko, orang yang mengemudi sekarang yang bisa mengemudi mobil gitu kan, apakah kita ada bahas soal bakat? Kebanyakan orang bisa mengemudi. Nah itu. Berarti apakah semua orang berbakat mengemudi? Mungkin yang disebut berbakat itu tidak ada ya. Apakah pembalap termasuk berbakat? Nah, kalau itu kan berarti kan dia latih. Nggak mungkin orang itu lahir, ya kan, dia belajar mengemudi biasa, kemudian nggak pakai jam terbang langsung bisa jadi pembalap. Tidak mungkin. Iya, berarti kan orang yang sudah menunjukkan keseriusan di suatu bidang, dia pasti latih sampai menjadi skill, ya kan? Dan kita anggap dia berbakat. Padahal sebenarnya kalau kita tanya orang yang bersangkutan, awalnya dia senangi dulu. Dia memang senang, kemudian dia tekuni, dia asah skillnya, dia asah keterampilannya. Karena dia senang, mengasahnya juga sesuatu yang menyenangkan. Nah, makanya akhirnya dia berprestasi di bidang itu. Terus kita bilang apa? Berbakat. Apakah dia mengasah dengan senang hati? Itu namanya passion. Nah, balik lagi itu adanya di attitude. Oh, itu di attitude. Di attitude balik kan. Artinya kita tetap di dalam 4 hal yang saya sampaikan, pasti ada di dalamnya, Pak Ciko. Ya kan? Kalau passion semuanya di attitude. Berarti passion di dalam attitude. Iya, di dalam kita attitude. menjalani, berlatih dengan senang hati. Betul. Terbalik dengan orang yang berlatih dengan sikap yang menggerutu, terpaksa, ya, susah hati, jadi mungkin hasilnya juga nggak maksimal. Nggak maksimal. Iya, bagus. Jadi teman-teman ingat ya, skill atau bakat itu bahkan masih bisa dilatih. Jadi apapun kita bisa pelajari dari nol. Betul. Benar ya? Benar. Ada satu lagi, poin ketiga yang bisa dilatih juga. Oke. Namanya knowledge atau pengetahuan. Oke, ini poin ketiga. Poin ketiga, pengetahuan. Iya. Berarti tadi sudah ada A ya, attitude, S itu skill, K itu knowledge. Oke. Pengetahuan. Jadi skill dan knowledge bagi saya itu abang adik lah. Ya. Kalau misalnya kita mau punya keterampilan di satu bidang, tentu kita harus punya pengetahuan di bidang itu. Knowledge itu seperti kita membaca buku, ke sekolah belajar, atau ikut seminar. Bisa semua. Training. Semua knowledge itu bisa kita timba itu dimanapun. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Apa yang kita perlu kuasai pengetahuannya, kita kuasai gitu loh. Jadi contoh kalau Anda pengen berhasil di bidang marketing misalnya, pasti Anda sendiri akan cari tahu, ya kan? Oh, saya perlu tahu di bidang ini, marketing menjual ini, saya akan pelajari produk ini. Saya pelajari produk sejenis, di pasar ada apa aja, kemudian market itu butuhnya di bidang apa gitu kan, dan saya akan cari tahu, kira-kira saya cara masuknya dari mana lebih baik gitu kan. Itu bagian dari pengetahuan. Tentu orang yang punya skill dan knowledge yang bagus, dia pasti bisa otomatis mengubah yang namanya rasa berani tadi. Yang katanya tadi mungkin jadi marketing awal-awalnya, Pak, saya nggak berani loh ketemu calon customer misalnya. Ya mungkin karena skill dan knowledge belum ada, salah satunya itu penyebabnya. Tapi itu fair, itu gampang, tinggal diasah, tinggal dipelajari. Tentu setelah mengetahui, balik lagi, kamu tetap harus ketemu orang. Pengetahuan terbaik itu dari mana? Katanya apa? Pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Jadi saya kira mau dijawab pengetahuan terbaik dari Google. Tapi itu salah satu yang bisa membantu. Justru sekarang saya mau bilang, di zaman sekarang tidak ada alasan bahwa kita nggak tahu apa-apa. Kalau zaman dulu, Pak, teranglah Pak, saya kan nggak sekolah tinggi. Pasti saya kalah sama orang yang sekolah tinggi, dia tahu lebih banyak. Sekarang, Anda mau tahu tentang apa? Saya sering dengar ini sih. Iya. Jadi akses informasi ini, jendela dunia ini, sekarang di tangan atau kantong setiap orang, yaitu smartphone. Jangan sampai kita pegang smartphone, kemudian handphonenya tetap lebih smart dari kita. Nah itu. Dunia dalam genggaman, teman saya bilang. Mau tahu tentang apa, cukup spend 2 menit, ya kan, saja di Google, udah muncul. Ya. Ngomong-ngomong tentang handphone ya, terus saya ingin kaitkan dengan skill dan knowledge.
teman-teman, sebuah smartphone di sebuah smartphone itu fungsinya apa saja? Kalau dulu telepon, Iya, SMS, iya, ya. Kalau dulu telepon yang ya model gagang ini ya iya, di rumah kita itu iya, hanya untuk telepon. iya. Nggak ada fungsi lain. Ya, kemudian di handphone itu ada SMS, short Iya, message. iya. Waktu ada itu bahagia sekali. Ya, Bisa kirim pesan. sekarang Ya. ada kamera, bukan kamera biasa, kamera pro, guys. Iya. Itu kalau kawah-kawah di bulan itu mau difoto zoom bisa. Waduh, Ada sampai kamera segitunya yang ya. secanggih itu. Saya rasa Handphone loh ya. handphone. Di dalam Ya, handphone. mungkin Ya, handphonenya juga lebih mahal. lebih mahal. Ya. Terus ada email, Ya. ada Excel di Ya. dalamnya. Ya. Ya, terus ada web browser. Ya. Terus ada fungsi apa lagi? Ya. Eh, Fungsi-fungsi yang tidak familiar kita dengar. peta. Ya. Bayangkan dulu orang Gara-gara- bawa lembaran besar peta masuk kantong. Dan itu pun bisa salah lihat. Intinya apa? Begitu banyak barang Ya. dalam satu gadget. Ya, betul. Itu menggantikan banyak pekerjaan, Betul. banyak benda-benda. Betul. Jadi kalau misalnya kita tidak update dengan skill dan knowledge, Ya. ya kita Sia-sia. bisa hilang ya. Sia-sia handphone yang smart tadi Hmm. menjadi alat untuk hanya teleponan doang. Ya. Yang tadi Pak Ciko sebut itu apa? Web browser aja dengernya nggak ngerti. Tapi dia beli 30 juta satu handphone. Jadi kan sayang sekali ya. Benar ya. Berarti kan harus punya knowledge juga untuk Ya. mengoperate handphone canggih yang Anda baru beli itu. Harus punya knowledge ya. Knowledge kan bagaimana menggunakan aplikasi ini, bagaimana menggunakan aplikasi itu. Jadi maksimal kan handphone. Ya, skill juga ya. Ya skill. Aplikasi. Nah, aplikasi edit video, Betul. edit foto Betul. ya. Dulu mau pakai komputer, aplikasi khusus kan pakai handphone Betul. ya. Kita juga sering pakai kan. Betul. Jadi dengan satu handphone itu, kalau satu orang joget-joget, nari-nari, satu dunia bisa tahu gara-gara satu handphone. Ya. Padahal dia lakukan itu dalam kamar sendiri. Ya. Tapi seluruh dunia bisa tahu dia lagi nari. Oke. Kalau zaman dulu, kita mau ngasih tahu orang, saya menari loh di kamar, apa jalurnya? Nggak ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya, gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir, Pak Ciko. Ya. Kemudian poinnya adalah Nah, jadi tadi attitude, skill, knowledge, yang terakhir adalah habit. oke. Ya, jadi kita punya 4 ya. ASKH. Ask. Habit tidak sama dengan attitude, Pak. Habit itu sebenarnya gini, orang yang habit ini kan dia bisa lakukan bukan karena dia suka punya mental bagus, bukan, tapi terbiasa aja. Oke. Sampai dia itu autopilot gitu loh. Ternyata memilih attitude itu Ya. juga dengan kebiasaan. Bukan, justru attitude menciptakan habit. Oke, attitude yang menciptakan Habit, ya. Oke, baik. Jadi kalau apa yang dia pahami, dia yakini, dia percayai, itu ada di attitude, karena itu akarnya, Ya. itu akan menimbulkan lama-lama dia menjadi kebiasaan. Oke. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, Pak Ciko, itu kalau sukses jadi gampang. Jauh lebih gampang kalau sudah jadi habit. Ini penting sekali. Untuk sukses itu kebiasaan yang paling basic itu apa? Kebiasaan itu gini, kalau misalnya mobil, kita jalan lurus gitu ya, Ya. lepaskan setirnya, itu harusnya mobilnya lurus atau belok, Pak Ciko? Saya tidak bisa membayangkan, terpikirkan pun tidak. Karena kalau saya di jalan lurus, Ya. cepat, Terus lepas kita tangan, nah ya. wah deg-degan saya. Apalagi dilepas setir. Enggak, maksudnya tangannya dilepas dari setir. Nah, kalau kita mobilnya sehat ya, Ya. maka dia harusnya lurus saja. Ya. Tapi kalau dia sudah agak narik ke kiri, itu perlu sporing. Ya, Bannya perlu di sporing balancing. Pak Ciko pernah dengar istilah ini? pernah. Nah, itulah penyebab kenapa kita harus menciptakan habit baru apabila habitnya kita ini belum lurus-lurus amat. Oke. Ya kan? Kalau bawaannya, kalau bahasa orang Medan itu, saya bawaannya ngantuk melulu gitu. Ya kan? Kalau misalnya saya bawaannya ngantuk melulu gitu Oke. kan. Artinya apa? Itu habit. Ya. Artinya kalau kita biasanya ke kantor lewat mana, itu namanya habit. Kalau sudah habit, ya orang susah diubah. Setuju. Nah, kalau mungkin ini penyebabnya yang kita tadi awal sebut ya, orang sudah tahu banyak kok nggak sukses juga gitu kan. Karena belum jadi habit. Kalau sudah tahu tapi belum jadi habit, berarti kan belum terlaksana, belum teraplikasi, belum dipraktekin gitu. Berarti habit ini termasuk menjalani komponen-komponen atau faktor-faktor kecil lainnya ini. Misalnya habit untuk menentukan, bagaimana cara saya bersikap, Ya, apakah saya disiplin melatih keahlian saya, betul, bakat saya, apakah saya disiplin belajar hal-hal baru. Gitu. betul, betul. Hal-hal kecil ini, Iya. Jadi kayak disiplin itu adalah adanya di attitude yang sudah jadi habit. Ya. Di attitude kita sudah memahami bahwa kita perlu lakukan ini. oke, Dan kita sudah lakukan dengan sering. Nah, akhirnya jadi habit kan. oke, Maka kita disebut orang, wah, Pak Ciko orangnya disiplin. oke.
dia selalu misalnya masuk ke kantor jam sekian. Ya. Itu udah jadi habit. Ya. Dan bagi dia itu perlu. Ya. Nah, kalau bagi dia nggak perlu, akan jadi habit. Dia tidak ke kantor pada jam tertentu gitu kan. Ya. Nah, makanya ini dibutuhkan. Karena kalau kita mau sukses, balik lagi orang semua udah tahu, harus kerja keras. Dan itu harus jadi habit. Ya. Kalau kita cuma tahu tapi nggak habit, ya sia-sia pengetahuan itu. Karena tidak terlaksana dalam kehidupan kita. Seperti itu, Pak Ciko. Oke. Jadi, kalau dari apa yang Pak Is sampaikan, saya tangkap 4 poin ya. Jadi 4 poin ini adalah mulai dari teman-teman pertama attitude, kemudian skill, knowledge, habit. Jadi attitude ini adalah bagaimana cara kita menentukan sikap, ya, menentukan cara kita menjalani kebiasaan, belajar, ya, terutama menghadapi apa yang baik atau tidak baik, apa yang lancar tidak lancar, terutama kritik. Ya. Jadi walaupun kita mendengar sesuatu yang tidak membangun, kembali lagi baik atau buruk bagi kita adalah attitude kita yang memilih. Kita, ya, respon kita. Yang memilih, ya. Betul. Kemudian skill, ya. Skill itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Ya. Kita tidak bisa beralasan juga bahwasanya, seseorang punya bakat, seseorang punya kelebihan, tapi kita juga bisa belajar dari nol. Betul. Knowledge, ya. Knowledge juga, ya. Kita tetap perlu membiasakan diri untuk selalu mengisi hal-hal baru. Ya. Tentu saja. Ya. Dan habit ya untuk menjalani itu semua. Betul. Kebiasaan untuk menjalani itu semua. Betul. Jadi semua ini juga harus jalan bersamaan ya Pak Is ya? Pasti. Karena kalau kita lakukan ini, benar-benar kita pahami dan kita praktekkan, maka sukses itu masalah waktu. Ya. Kamu tinggal sebut aja mau beli rumah, itu pasti cepat atau lambat pasti terlaksana. Karena Anda sudah jalani. Nggak mungkin hasil itu, apa ya kata orang itu, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Nah itu kan artinya kalau dikerjakan pasti ada hasil gitu loh. Terlepas hasilnya sesuai harapan atau tidak. Pasti ada hasil. Tapi kalau tidak dikerjakan ya tidak ada hasil. Ya, saya pernah dengar kalau kita misalnya kita mengharapkan sebuah hasil, ya tadi kan Pak Iskandar baru bilang, tergantung apakah hasilnya sesuai ekspektasi atau tidak. Ada sebuah kalimat yang bagus, apapun yang kita kerjakan, lakukan selalu extra mile. Extra mile, ya. Lakukan lebih dari yang Anda harapkan, dari yang Anda targetkan. Karena kalau meleset itu jatuh-jatuhnya ya kena tujuan. Betul. Gitu loh. Betul. Benar ya? Benar. Nah, teman-teman sangat bagus ya sharing kita hari ini ya. Jadi selama ini, termasuk saya sendiri dan kebanyakan orang, saya kira orang-orang cukup makan training, seminar, beli buku motivasi. Tidak kurang lah pokoknya ya. Nah, bayar seminar mahal cukup. Bahkan apa yang kita katakan dan banyak yang kita nonton ya, saya tahu mau sukses begini saya tahu. Tapi ternyata semuanya sekedar tahu. Jadi cuma tahu. Nah, apakah itu berpengaruh pada hidup kita atau enggak? Tergantung apakah seseorang menjalani atau tidak. Kan? Seseorang menjalani atau tidak. Kalau dia menjalani, dia mendapatkan pengalaman dari itu. Orang-orang sampai dari tahu pindah ke tahap memahami, menguasai, sampai menjadi skill dan lain-lain. Jadi ujung-ujungnya kesimpulannya adalah take action. Take action, ya. Benar ya? Benar. Nah, teman-teman, take action. Jadi supaya apa yang Anda tahu itu berdampak pada hidup. Jadi untuk materi kali ini, saran kami untuk para pendengar kami, pendengar kita bersama adalah untuk mempraktekkan take action dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Sekali. Jadi teman-teman, semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jadi sampai di sini, kita jumpa lagi ke podcast berikutnya, oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sobat Sukses.